Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Video yang ke-74 masih melanjutkan pembahasan terkait dengan negara sahabat. Bagian kedua, penyerangan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat serta penodaan bendera. Paragraf 1, penyerangan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat. Di sini ditulis penyerangan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara, bukan presiden. Kenapa? Karena negara lain kan belum tentu kepalanya itu dalam kepala negaranya itu namanya presiden kan? Ya kan, kalau di kita karena republik namanya presiden dan wakil presiden. Jadi mungkin bisa jadi raja, ratu, mungkin presiden juga bisa, kan ada lagi sebutannya macam-macam. Pasal 225, setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Ya ini tadi, penjelasannya hampir sama. Ya, yang dimaksud menyerang dalam hal ini, ya menyerang yaitu yang mendorong, melempar sepatu, mungkin melempar kamera gitu kan. Nah, bukan berarti penganiayaan yang, nah itu kalau penganiayaan itu akan diatur tersendiri. Paragraf 2, penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat. Pasal 226, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah ini misalnya kan ada kepala negara nih berkunjunglah ke Indonesia ini kan, kemudian ada pelaku yang melakukan penyerangan kehormatan. Penyerangan kehormatan itu tadilah menghina, menurunkan martabat, mengejek, mencemooh, tidak sopan, kemudian memfitnah dan sebagainya, itu termasuk menyerang kehormatan dan harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia. Dan itu tidak boleh, makanya diancam hukuman 2 tahun bagi yang melakukan. Pasal 227, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan dan harkat martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Yang dimaksud wakil ini ya konsul, duta besar, mungkin ada utusan-utusan negara yang sedang tugas di Indonesia. Lah inilah dilakukan penghinaan, pemfitnahan, dinistakan. Ini masuk yang pasal 227. Pasal 228 ayat 1, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di negara kesatuan Republik Indonesia dengan maksud agar isi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Menempel poster, spanduk, baliho dengan IT, dengan Facebook, dengan YouTube, dengan TikTok, dengan apa lagi masih banyak, yang intinya adalah menyerang harkat, kehormatan, harkat dan martabat kepala negara tetangga, kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat. Ayat 2, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Dalam profesinya ya banyak, reporter misalnya, sudah kena sekali, dia tidak ditahan, masih reporter lagi, ngulangin lagi lah, ini ditambah pidananya dengan pencabutan hak, sehingga dia tidak boleh lagi jadi reporter, contohnya seperti itu. Pasal 229, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 sampai dengan 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Jadi ayat 2, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat. Pasal 230 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 sampai dengan 228 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, jadi deliknya tetap aduan, harus ada. Namun walaupun delik aduan, negara tetangga, kepala negara hampir sedikit kemungkinannya untuk nggak sempat, sibuk ngurusin negaranya juga, dan di sini tugas dalam waktu yang tertentu juga. Namun demikian jangan dijadikan alasan untuk menghina atau menista kepala negara sahabat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu malah akan jelek sekali akibatnya akan menjadi dianggap kita semua yang melakukan hal tersebut akan mencoreng nama baik bangsa dan negara kita sendiri. Ada hal ketidaksetujuan, sampaikan dengan santun, sampaikan dengan sopan. Selain pimpinan negara sahabat, ini juga bendera negara sahabat. Karena apa? Bendera itu kan simbol lambang sebuah negara, seperti kita. Itu harus dihargai karena itu lambangnya, simbolnya juga. Ada merah putih langsung Indonesia kan gitu. Orang luar negeri tahu bendera merah putih kita, wah Indonesia kan. Sama, kita tahu bendera negara sahabat kita juga akan tahu, oh itu sana kan gitu. Paragraf 3, penodaan bendera kebangsaan negara sahabat. Nah, jadi saya ulangi lagi, selain perwakilan kepala negara, wakil pimpinan kepala negara, juga ini benderanya. Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, di sini kata-katanya adalah menodai. Kemudian yang dimaksud menodai itu ya perbuatan, terserah perbuatannya itu bentuknya apa, namun dengan maksud itu untuk menghina, untuk melecehkan itu ya. Dengan maksud itu bisa jadi dibakar, disobek-sobek, diinjek-injek, diludahi mungkin, malah untuk apa ini, ngelap atau apa, ini kan yang harusnya dihormati di tiang bendera itu dinaikkan, dikerek, kalau bahasa Jawanya dikerek naik, dihormati oleh kita semua, wah itu malah untuk main-main. Walaupun itu benderanya negara lain, namun itu negara sahabat, maka diancam. Karena negara kita yang sudah seperti saya sampaikan, Bapak, ikut menjaga perdamaian dunia. Karena pasti akan marah negara sana kan, maka undang-undang kita KUHP baru itu melarang warga negara Indonesia melakukan penghinaan bendera, menodai bendera negara sahabat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Berikan kritik dan saran yang membangun. Tonton video SHM Code dari video yang pertama dan seterusnya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Berikan juga masukan, kritikan yang membangun. Dan saya sampaikan,
untuk kali ini saya masih membahas KUHP baru, belum membahas undang-undang yang lain. Nanti kalau KUHP baru sudah selesai, insya Allah saya akan membuat video-video undang-undang, peraturan perundang-undangan yang lain. Subscribe sebagai dukungan Anda kepada Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.